Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua lagi dalam kondisi terbaik ya. Nah, di konten kali ini aku punya topik yang super menarik dan pastinya bakal bikin kalian mikir lagi tentang konsep uang, tapi dengan cara yang berbeda. Kita akan ngobrolin buku keren banget yang jadi favorit banyak orang, yaitu The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Ini dia bukunya. Oke. Buat kalian yang belum kenal Morgan Housel, dia adalah seorang penulis dan kolumnis yang sudah berpengalaman di dunia keuangan. Sebelumnya, dia menulis untuk The Motley Fool dan berkarya di berbagai platform keuangan terkemuka di dunia. Buku The Psychology of Money diterbitkan tahun 2020 dan langsung mendapatkan banyak pujian karena pendekatannya yang berbeda tentang uang. Buku ini nggak cuma fokus soal angka dan investasi, tapi juga tentang bagaimana pola pikir kita tentang uang bisa mempengaruhi keputusan finansial kita. Teman-teman, buku ini ngajarin kita sesuatu yang mungkin nggak banyak orang sadari. Uang itu nggak cuma soal angka atau matematika, lebih banyak tentang pola pikir kita dan emosi kita. Nah, biar obrolan ini semakin seru, aku udah merangkum isi buku ini menjadi 4 poin besar dari 20 bab yang ada dalam buku The Psychology of Money ini. Seperti apa sih pembahasannya? Yuk kita bahas. Teman-teman, sering banget nih kita mikir kalau keputusan keuangan itu harus logis, tapi ternyata teman-teman sebuah fakta terungkap, kebanyakan dari kita bikin keputusan keuangan pakai emosi. Misalnya nih, orang yang pernah mengalami krisis keuangan biasanya lebih hati-hati soal uang. Sementara yang hidup di masa ekonomi stabil cenderung lebih santai. Nah, gimana tuh? Ini adalah pembahasan yang di bagian pertama buku The Psychology of Money dengan tema uang bukan sekedar angka tapi soal emosi dan pola pikir. Teman-teman, Morgan Housel bilang setiap orang itu punya pengalaman unik sama uang. Dan karena itu, nggak ada keputusan keuangan yang benar-benar universal. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama nih, kenali hubungan emosi kita dengan uang. Jangan pernah banding-bandingkan diri kita sama orang lain. Karena situasi kita nggak pernah sama persis. Fokus aja ke tujuan finansial pribadi kita. Nah, yang kedua, belajar merasa cukup. Jangan pernah kejar-kejar sesuatu yang sebenarnya nggak bikin kita bahagia. Kadang-kadang teman-teman, kebahagiaan itu datang dari hal sederhana. Bersyukur dengan apa yang kita punya pokoknya. Intinya, kekayaan itu nggak cuma soal seberapa banyak yang kita hasilkan, tapi soal bagaimana kita bisa merasa puas dan bijak mengelola apa yang kita punya. Di poin kedua, kalau mau sukses finansial, kita harus belajar bersabar. Housel bilang investasi itu maraton, bukan sprint. Banyak orang gagal membangun kekayaan karena mereka nggak sadar dan pengen hasil yang instan. Jadi, gimana cara mengubah pola pikir seperti ini? Yang pertama adalah manfaatkan kekuatan bunga majemuk. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Mulailah investasi sedini mungkin dan biarkan waktu yang bekerja. Yang kedua, tetap tenang menghadapi resiko. Yang pasti jangan panik kalau pasar lagi turun, karena itu wajar banget. Fokus aja pada rencana jangka panjang. Housel juga mengingatkan jangan cuma fokus pada hasil yang cepat. Proses itu jauh lebih penting. Dan ingat, nggak apa-apa kalau langkah kita kecil. Yang penting, konsisten. Poin ketiga ini penting banget teman-teman. Banyak dari kita sering terjebak dalam godaan gaya hidup konsumtif. Pengen beli barang mahal, pengen punya ini, itu. Semua demi terlihat sukses di mata orang lain. Tapi apa hasilnya? Ujung-ujungnya stres karena tekanan finansial. Housel punya pesan jelas di sini. Hidup sederhana itu jauh lebih membahagiakan daripada mengejar gengsi. Jadi, apa yang mesti kita lakukan?
Yang pertama adalah utamakan prioritas keuangan. Menabung dan investasi itu jauh lebih penting daripada sekedar beli barang yang sebenarnya nggak kita butuhin. Yang kedua, kita harus bisa mengendalikan keinginan kita. Jangan sampai uang justru yang mengontrol kita. Sebelum beli sesuatu, coba tanyain ke diri sendiri. Bener butuh atau cuma pengen doang? Ingat, kebahagiaan itu bukan soal punya segalanya, tapi soal punya kendali atas hidup kita sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang terakhir. Ini juga nggak kalah penting, teman-teman. Hidup itu penuh dengan ketidakpastian, dan keuangan juga sama, nggak beda jauh tuh. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi bukan berarti kita harus takut ya. Housel bilang, yang penting adalah punya rencana keuangan yang fleksibel. Misalnya, siapkan dana darurat. Ini penting banget buat melindungi diri dari hal-hal yang tidak terduga. Yang kedua, jangan kaku. Kalau hidup nggak sesuai rencana, jangan panik pokoknya. Fleksibilitas itu kunci untuk bertahan. Dan yang ketiga, diversifikasi aset. Teman-teman, jangan pernah taruh semua uang kita di satu tempat. Lebih baik sebar resiko biar lebih aman. Ketidakpastian itu nggak bisa dihindari, teman-teman. Tapi kita bisa menghadapinya dengan tenang dan lebih bijak. Nah, teman-teman, dari 4 poin tadi kita bisa simpulkan bahwa kesuksesan finansial itu lebih banyak soal bagaimana kita berpikir tentang uang. Yuk kita coba rangkum lagi dari 4 poin tadi. Yang pertama adalah uang itu nggak cuma soal angka, tapi juga emosi dan pola pikir kita. Kedua, kesabaran adalah kunci membangun kekayaan. Ketiga, hidup sederhana sesuai kemampuan itu bikin bahagia. Dan yang terakhir adalah ketidakpastian adalah bagian dari perjalanan. Jadi, kita harus siap dan yang pasti harus fleksibel. So, sekarang giliran kalian. Mulai pikirin apa yang bisa kita ubah dari cara kita mengelola uang selama ini. Yuk mulai langkah kecil hari ini buat jadi lebih bijak. Terima kasih sudah menonton konten ini hingga akhir. Jangan lupa subscribe konten ini, like, dan yuk kita mulai ngobrol di kolom komentar. Kita akan ketemu lagi pada konten-konten selanjutnya. Semoga bermanfaat, sukses selalu, see you on top.